Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Brutu dengan NIM 210306004 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan sistem urogenital dan proses pembentukan sperma pada itik jantan untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari SPTMP. Nah, yang pertama itu sistem urogenital pada itik jantan. Nah, yang pertama itu ada testis. Testis ini adalah organ reproduksi jantan yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang berbentuk melingkar yang terletak di atas dan belakang testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Kemudian ada vas deferens. Ini saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju ke ginjal. Kemudian ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat buangan atau limbah pada tubuh, baik yang berasal dari makanan maupun zat beracun. Kemudian ada ureter. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal maupun kantung kemih. Kemudian ada yang terakhir kloaka. Kloaka ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma pada itik jantan. Sel sperma pada itik jantan itu berbentuk dalam testis, organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantong jakar. Proses terbentuknya spermatozoa pada itik jantan ini ada melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama yaitu ada tahap spermatogonium. Nah, pada tahap ini sel-sel germinal yang masih belum matang atau disebut dengan spermatogonium akan berkembang biak melalui pembelahan mitosis. Sel-sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Kemudian ada tahap spermatosit. Setelah melakukan beberapa pembelahan mitosis, sel-sel germinal akan menjadi spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sel-sel akan mengalami pembelahan satu, sehingga jumlah kromosomnya itu berkurang menjadi setengah. Kemudian ada tahap spermatid. Spermatosit sekunder kemudian akan membelah lagi melalui meiosis 2 dan menjadi spermatid. Pada tahap ini, sel sperma itu masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Nah, selanjutnya itu ada tahap spermiogenesis. Spermatid kemudian akan mengalami tahap spermiogenesis, yaitu proses transformasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Selama tahap ini, spermatid mengalami diferensiasi dan pengembangan bagian-bagian yang khas pada sel sperma, seperti pembentukan kepala, leher, dan ekor. Kemudian ada tahap spermatozoa. Nah, akhirnya pada tahap ini spermatid menjadi sel sperma yang matang atau disebut dengan spermatozoa. Spermatozoa kemudian masuk ke tubulus semiferus yang terdapat pada testis dan kemudian menuju epididymis untuk mengalami tahap pematangan. Setelah matang, sperma disimpan di epididymis dan kemudian dikeluarkan melalui saluran kelamin. Saat itik jantan akan melakukan kopulasi atau perkawinan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.